Kita kembali di iNewsroom. Kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pesohor Raffi Ahmad dihentikan polisi. Menurut polisi, tidak ditemukan unsur tindak pidana dalam kehebohan tersebut. Polda Metro Jaya secara resmi menghentikan proses penyelidikan terhadap kasus pelanggaran protokol kesehatan di sebuah acara ulang tahun yang dihadiri oleh Raffi Ahmad dan sejumlah artis lainnya. Penghentian dilakukan karena dalam gelar perkara yang dilakukan oleh Ditkrimum Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan tidak menemukan alat bukti adanya pelanggaran protokol kesehatan. Karena memang sifatnya privasi yang di hari 18 orang, tetapi sudah juga dilakukan dengan protokol kesehatan, baik itu dengan melakukan tes suhu, kemudian swab antigen dilakukan, yang datang juga tidak ada undangan yang dinikah, tetapi ini teman-teman dekat yang memang spontanitas datang ke sana. Kasus ulang tahun yang dihadiri Raffi Ahmad menjadi perbincangan publik beberapa hari terakhir. Raffi hadir dalam pesta hanya beberapa jam setelah mendapat kehormatan sebagai penerima vaksin perdana bersama Presiden. Raffi dianggap gagal menjadi duta pemberantasan COVID-19 karena hadir di sebuah acara tanpa memakai masker dan mengabaikan jarak. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan. Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM selama 2 pekan hingga 8 Februari mendatang. Meski memperpanjang masa PPKM, pemerintah memberikan kelonggaran pada sektor-sektor tertentu. Perpanjangan ini diambil karena dari 7 provinsi yang menerapkan kebijakan pada PPKM pertama, hanya 2 provinsi yang berhasil menurunkan angka penularan virus COVID. Adapun PPKM jilid kedua akan tetap diterapkan di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Namun ada perubahan untuk jam operasional mal dan restoran yang awalnya dibatasi hingga pukul 19, kini dilonggarkan menjadi pukul 20. Dan terhadap pembatasan kegiatan yang diatur ada perubahan, yaitu di sektor mal dan restoran, di mana mal dan restoran yang dalam pembatasan kemarin maksimal jam 7. Nah, karena ada beberapa daerah yang agak flat, maka ini dirubah menjadi sampai dengan jam 8 malam. Pemberlakuan PPKM tidak mengurangi pertambahan angka positif harian yang terjadi di Indonesia. Hari ini kita lihat grafiknya yang dikeluarkan oleh BNPB, ada penambahan sebanyak 11.703 pasien positif pada hari ini, menjadi 951.651 orang. Sementara sembuh di bawah angka positif yaitu 9.087. Sementara di Jakarta, pertambahan terbesar terjadi karena ada penambahan 3.151 pasien positif. Jika kita lihat grafik sejak corona merebak, awal Maret peningkatan jumlah positif terus bertambah. Beberapa kali Jakarta menerapkan pembatasan, mulai dari PSBB pada 4 April, lalu dilonggarkan 6 Juni menjadi PSBB transisi. Dan Jakarta kembali menarik rem darurat menjadi PSBB lagi pada 14 September. Dan kembali lagi menjadi transisi jilid 2 pada 12 Oktober. Sebenarnya pada transisi jilid 2 ada penurunan yang terjadi hingga pertengahan November dengan jumlah penambahan harian di angka 587. Di awal 2021 pemerintah memberlakukan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat, tetapi angka terus melonjak. Kemarin Jakarta mencetak rekor 3.786. Penambahan angka di atas 3.000 ini sudah beberapa kali terjadi sepekan terakhir.
Bagaimana kita melihat penambahan angka tersebut, terutama di ibu kota Jakarta? Kita akan berbincang dengan seorang epidemiolog, Dr. Triunis Miko Wahyono. Dr. Miko? Ya, selamat malam Mas Latif. Ya, dokter, tadi kita lihat bahwa di Jakarta itu penambahannya terus terjadi. Kemarin malah mencetak rekor di angka 3.700 dan hari ini tetap di atas angka 3.000. Apakah memang di Jakarta ini menjadi epicentrum karena banyaknya orang yang berkegiatan di Jakarta, atau seperti alasan Gubernur Anies bahwa Jakarta melakukan tes jauh lebih banyak dibanding tes nasional? Ya, jadi jumlah tes itu bisa diperhitungkan asal positivity rate-nya di bawah 10%. Nyatanya Jakarta masih di atas 10%, 14%, 15%, 18%. Jadi kadang-kadang tinggi, kadang-kadang 14%. Jadi harusnya ini diperhitungkan bahwa di Jakarta masih wabahnya tinggi dan penularannya masih berjalan kuat begitu. Penularannya kuat ini menunjukkan bahwa penularan COVID-19 masih aktif begitu. Dengan penambahan yang banyak, maka ancaman kepada Jakarta adalah penuhnya fasilitas pelayanan kesehatan dan pertambahan kasusnya semakin banyak dengan penularan yang semakin banyak di masyarakat atau di populasinya. Jadi saya takut dengan Jakarta. Jakarta sudah mulai jadi epicentrum dari pertama, nggak akan berubah sampai akhir begitu. Jadi tolong dipertimbangkan kebijaksanaannya pada saat wabah dengan penambahan kasus yang tinggi, nggak bisa ditawar-tawar begitu. Harus PSBB ketat atau PSBB sedang atau berat begitu. Kalau PSBB berat sama dengan lockdown. Kalau PSBB sedang separuh lockdown lah begitu, kira-kira begitu. Oke, kalau kita lihat bahwa penambahan ini terjadi 2 pekan setelah masa libur panjang Nataru. Apakah ada hubungan antara libur panjang tersebut dengan jumlah yang mencapai di atas 3.000 ini? Ya, jadi saya perkirakan libur panjang tahun baru dan Natal itu 10 hari lah paling tidak batasnya, karena keterlambatan di Jakarta itu paling tidak seminggu. Jadi saya tolerir 10 hari lah. Kalau sekarang sudah 14 hari bukan karena libur Natal dan Tahun Baru. Ini adalah pertambahan normal. Setiap harinya bertambah 3.000 dengan tes berapa banyak pun, dengan positivity rate ya itu di atas 14%, itu masih tinggi begitu. Jadi itu masih menakutkan. Berapapun Anda periksa spesimennya, mau ratusan ribu juga, maka positivity rate sama dengan 14% begitu. Jadi 14% dari 100.000 ya akan 14.000 begitu. Kalau misalnya ini 3.000 ya tinggal dikali positivity rate-nya begitu. Oke, tadi Dr. Miko menyatakan bahwa pemerintah harus tegas. Lalu kemudian Gubernur Anies menyatakan, sepertinya kita menyebutnya lempar handuk. Dia meminta pemerintah pusat turun tangan untuk mengatasi di Jabodetabek. Kira-kira ketegasan macam apa yang dibutuhkan khusus untuk di Jakarta dan tetangga kita di Jabodetabek ini? Ya, jadi kalau pemerintah pusat mau ikut ambil bagian, Bapak dia kan ambil kebijaksanaan yang minimal. Jadi semua provinsi, semua kabupaten boleh lebih dari apa yang dilakukan. Jadi minimal harus seperti ya kebijaksanaan pusat. Jadi kalau di pusatnya ditentukan work from home 75% ya amanlah buat DKI. Kemudian kalau ke teknik sipil arsitektur boleh 100% boleh dikurangi kalau menurut saya begitu. Jadi kalau tidak akan mengurangi pertambahan kasus di Jakarta, menurut saya boleh lebih ke kebijaksanaan provinsi maupun kabupaten atau kota. Yang menurut saya itu di ambang pintu, baik itu pintu pelayanan kesehatan yang hampir penuh maupun pintu isolasi yang harus dilakukan. Jadi di Jakarta itu kasus OTG sudah tidak diisolasi, dirumahkan begitu. Jadi
mana percaya kalau di rumah itu susah begitu. Jadi Oke. kalau harusnya diisolasi oleh pemerintah begitu. Oke. Dr. Miko, bergabung juga bersama kita Ahmad Yani dari fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. Pak Yani, selamat malam. Bagaimana Anda melihat sikap atau keinginan yang disampaikan oleh Gubernur Anies bahwa pemerintah pusat harus turun tangan untuk mengatasi COVID di Jakarta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya melihat dengan adanya penambahan kasus ini bahwa memang bagaimana ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah khususnya DKI Jakarta, bagaimana sudah memberlakukan PSBB ya. Dalam transisi ini terus dijalankan secara baik. Nah, kemudian diharapkan juga bahwa untuk mengenai masalah penanganan kasus COVID ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga tanggung jawab pemerintah pusat. Oke, Pak Yani, kalau penanganannya sudah baik, kenapa penambahan pasien positif harian tetap meninggi? Ya, ini dalam artian bahwa pemerintah sudah menjalankan tugasnya, ya, bahwa di DKI Jakarta misalnya sudah dikeluarkan ada peraturan daerah, ya, nomor 2 tahun 2020 tentang masalah penanggulangan COVID. Begitu juga didukung dengan bagaimana pelaksanaannya, ya, dikeluarkan juga tentang masalah peraturan gubernur nomor 3 tahun 2021. Begitu juga tentang masalah pemberlakuan PSBB. Ini juga dikeluarkan dengan keputusan gubernur nomor 19 tahun 2021. Nah, bagaimana perda ini memang dijalankan, dilaksanakan. Itu sudah dilakukan oleh Pak Gubernur. Ya. Hanya memang harus kita pahami bahwa persoalan COVID ini bukan persoalan DKI saja, tapi persoalan semua daerah. Kemudian persoalan pemerintah pusat. Nah, banyak juga ya terjadinya peningkatan kasus ini memang banyak orang-orang yang dari daerah, ya. Misalnya dari daerah, banyak orang-orang daerah Jabodetabek misalnya. Botabek atau yang di luar itu yang dirawat di rumah sakit di DKI Jakarta. Ini menunjukkan bahwa adanya kasus di daerah juga punya pengaruh terhadap DKI Jakarta. Nah, Gubernur sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk bagaimana melaksanakan PSBB dengan baik. Baik, apakah sikap pemerintah Jakarta meminta bantuan kepada pusat ini terkait dengan anggaran? Pak Yani dan Dr. Miko, tahan dulu karena kita harus istirahat. Nanti akan kita lanjutkan kembali dialog kita tentang corona di Jakarta yang semakin mengkhawatirkan. Kami segera kembali.